Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri, saya Gina Harinisa, di mana saya selaku Ketua Pengmas untuk Hibah LPPM Unjani tahun 2023. Di sini saya beserta anggota yaitu Ibu Herawati MKes, Bapak Dwi Davidson MSI, dan Ibu Eki Herawati MKes yang mewakili Prodi D3 TLM. Di sini kami akan memaparkan hasil Pengmas kami dengan Hibah LPPM Unjani 2023 dengan judul Edukasi dan Screening Siswa SMA di Wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular juga tidak menular. Jadi pengabdian masyarakat ini memang merupakan bagian dari integrasi Tridharma kita perguruan tinggi di mana melibatkan semua sivitas akademik termasuk dosen, kemudian mahasiswa, serta tendik juga. Bentuk dari kegiatan Pengmas yang kami lakukan untuk edukasi dan screening ini yaitu ada pemeriksaan HCG untuk mendeteksi atau screening adanya hormon chorionic gonadotropin, kemudian dengan sampelnya yaitu urin. Kemudian yang kedua ada pengamatan mikroskopis bakteri. Yang ketiga ada pemeriksaan thalassemia, kemudian glukosa darah dan golongan darah. Serta edukasi yang kami lakukan adalah edukasi pemeriksaan molekuler virus. Kemudian kegiatan ini semua dilakukan untuk sebagai upaya pencegahan dini kasus penyakit menular dan tidak menular. Dan di sini untuk kegiatan Pengmas yang kita lakukan memang ada edukasi dan ada screening. Semuanya ini adalah perwakilan dari adanya kasus penyakit menular dan tidak menular yang memang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Nah, untuk mengetahui apakah masyarakat kita itu tahu ataupun menderita penyakit menular dan tidak menular tersebut, memang harus kita screening, ya. Dari screening ini kita akan tahu bahwa apakah seseorang tersebut terdeteksi infeksi ataupun tidak. Sehingga screening kita lakukan dengan harapan seseorang tersebut bisa mengetahui bahwasannya di dalam tubuhnya itu apakah mengidap infeksi atau tidak. Kemudian setelah screening, kita pun melakukan edukasi, di mana edukasi ini kita lakukan untuk pencegahan. Jangan sampai nantinya seseorang yang sudah, atau masyarakat yang sudah sehat, di sini bisa menjaga sistem imunnya, menjaga tubuhnya agar tidak terkena penyakit menular ataupun penyakit tidak menular tersebut. Jadi kita antisipasi, kita lakukan edukatif dengan edukasi materi-materi yang dimana terkait molekuler virus. Ya, karena kita tahu saat ini banyak sekali infeksi virus, bakteri yang banyak menyerang manusia atau masyarakat kita saat ini. Kemudian masyarakat di sini yang dijadikan target dari kegiatan Pengmas kami memang adalah siswa SMA. Ya, kenapa siswa SMA yang dijadikan target kegiatan Pengmasnya? Karena pertama, belum semua siswa-siswa SMA, terutama di wilayah Cimahi, juga Kabupaten Bandung, itu dilakukan edukasi dan screening. Ya, jadi kita lakukan targetnya siswa SMA karena diharapkan generasi-generasi emas ini bisa mengetahui adanya bentuk dari pencegahan dini terhadap penyakit menular dan tidak menular dengan kita berikan edukasi juga screening. Yang kedua, memang ternyata belum semua siswa memiliki gambaran edukasi terhadap bahaya dari penyakit menular dan tidak menular jika tidak dilakukan pencegahan sejak ini, gitu ya. Jadi memang untuk siswa SMA ini kita harapkan setelah mendapatkan edukasi, dia bisa mensosialisasikan juga ke keluarganya dan juga ke diri sendiri sebagai bentuk pencegahan dini.
Untuk edukasi dan screening, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada pemeriksaan serologi, yaitu pemeriksaan terkait deteksi hormon korionik gonadotropin yang menggunakan spesimen dari urin. Kemudian juga ada pemeriksaan preparat untuk jaringan, yaitu di sini kita menggunakan metode sitopatologi. Dari sini kita tahu bahwa jaringan mana saja yang ternyata terinfeksi ataupun tidak terinfeksi. Jadi ini sebagai gambaran kepada siswa SMA bahwasannya inilah kalau ternyata gitu ya kita mengalami infeksi, bagaimana bentuk jaringannya, kemudian bagaimana yang tidak terinfeksi. Jadi mereka akan tahu bagaimana akibatnya jika nantinya di dalam tubuh kita itu terkena infeksi atau tidak. Kemudian untuk tuberkulosis, kita tahu bahwa infeksi TB saat ini juga masih menjadi kasus yang terbesar di Indonesia. Nah, kasus TB ini memang karena masih banyak menginfeksi masyarakat sekitar kita, jadi kita berikan edukasi dengan memberikan preparat dari pewarnaan BCA-nya, metode untuk mengetahui bakteri dari penyebab TB ini yaitu Mycobacterium tuberculosis. Di sini kita berikan preparat, jadi siswa SMA bisa mengetahui, bisa melihat bagaimanakah bentuk bakteri dari TB ini, gitu ya. Nah, kemudian dari situ juga mereka akan bisa melihat, belajar bahwa pemeriksaan ini dilakukan atau pengamatannya itu bisa kita lihat bakterinya di bawah mikroskop. Kemudian untuk pemeriksaan screening ada talasemia. Di talasemia ini kita melakukan pemeriksaan screening dengan mengambil darah dari beberapa siswa SMA yang mempunyai gejala-gejala gitu ya, ataupun tidak yang mempunyai gejala, kita lakukan kuesioner, kita periksa. Alhamdulillah dari hasil yang talasemia ini, screening talasemia ini tidak ada yang mengarah ke talasemi ya. Kenapa talasemia screening ini kita lakukan? Karena memang dampaknya jika kita tidak mengetahui, kita tidak melakukan screening untuk talasemia, nantinya ketika dewasa ya, sudah dewasa dan melakukan pernikahan, jadi ada gen-gen yang dimana itu tidak cocok dan tidak boleh untuk dilakukan ikatan pernikahan. Karena kalau dipaksakan itu akan mengalami kelainan genetik seperti itu. Ya, jadi ini masuknya ke penyakit tidak menular dan juga diturunkan secara genetik. Kemudian ada juga screening glukosa darah. Jadi kita pun melakukan bentuk pengmasnya, melakukan pemeriksaan glukosa untuk beberapa target timnas kita. Di sini kita lakukan secara POCT untuk mengetahui atau screening apakah target kita itu memiliki penyakit yang ke arah diabetes mellitus gitu ya. Dan ini pun sama untuk glukosa, hasilnya itu memang tidak ada yang mengarah ke DM. Jadi untuk screening di sini hasilnya masih dalam kategori aman. Kemudian untuk golongan darah pun screeningnya pemeriksaannya kita lakukan dan di sini hasilnya untuk golongan darah siswa-siswa SMA itu sangat excited atau sangat tenang. Kenapa? Karena beberapa dari mereka masih belum mengetahui golongan darahnya. Jadi ketika kami berikan screening golongan darah, mereka sangat tenang dan mereka akhirnya bisa mengetahui apa golongan darah dari masing-masing. Seperti itu. Dan hasil dari golongan darah pun tidak ada yang mengalami resus positif ya. Jadi screening golongan darah ini aman juga untuk target PEMAS kami. Nah, berikut dokumentasi ya yang sudah kita lakukan dari edukasi penyakit menular dan tidak menular. Jadi di sini kita melakukan edukasi dulu
untuk para siswa SMA. Di sini kami melakukan tempatnya itu ada di 2 tempat, yaitu SMA SAIS dan juga SMA 4 Cimahi, ya. Nah, untuk SMK SAIS ini memang masuknya ke wilayah Kabupaten Bandung, kalau yang SMA 4 Cimahi itu ke kota Cimahinya, ya, perwakilan. Jadi di sini kita melakukan edukasi terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta molekuler virus, ya. Siswa SMA pun di sini juga sangat senang dan tadinya yang awalnya mereka tidak tahu terkait edukasi info penyakit menular dan tidak menular, molekuler virus, menjadi tahu, ya. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa siswa-siswa SMA menyimak, kemudian juga eh, mereka itu sangat bersemangat dibuktikan dengan banyak pertanyaan untuk kami gitu ya, para narasumber terkait edukasi yang sudah kita berikan. Yang tadi edukasi, yang ini adalah screeningnya. Untuk screeningnya, di sini kita melakukan tadi ya, ada pemeriksaan menggunakan preparat untuk mengetahui adanya bakteri, jaringan, ya. Kemudian juga screening talasemia dan pemeriksaan golongan darah dan glukosa darah. Itu kita lakukan, ya, screening penyakit menular dan tidak menularnya. Dan di sini juga mereka sangat senang karena ya tadi beberapa jadi melakukan pemeriksaan gratis gitu ya. Dan juga untuk pemeriksaan pengamatan mikroskopis juga mereka jadi belajar, mereka jadi menambah ilmu bahwa, oh begini caranya untuk melihat adanya bakteri di bawah mikroskop, yang mungkin sebelumnya belum pernah diajarkan di sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau di sini kami lakukan atau berikan kesempatan semua siswa SMA untuk melihat preparatnya. Kemudian juga melakukan screening untuk golongan darah, glukosa, serta talasemia ini. Nah, ini dokumentasi kami untuk Pengmas di SMA 4, juga SMA SAIS. Bentuk dari adanya atau keberhasilan edukasi yang sudah kita berikan di Pengmas ini adalah kita melakukan pretest juga post-test. Ya, untuk pretest serta post-test masing-masing untuk SMA SAIS kita lihat adanya peningkatan rata nilai pretestnya. Pretest itu kita tandai dengan yang grafik berwarna biru. Untuk SMA 4 Cimahi nilai ratanya yang awalnya 66, setelah kita lakukan edukasi dan kita lakukan lagi post-test itu meningkat nilainya menjadi 92, ya. Begitupun juga dengan SMA SAIS, di mana nilai rata pretestnya itu 46, kemudian meningkat menjadi 75. Ya. Sehingga kita dapat simpulkan peningkatan rata ini menunjukkan keberhasilan kami dalam melakukan edukasi penyakit menular dan tidak menular di siswa SMA, baik itu Semanpar Cimahi juga SMK SAIS. Ya. Ini pretest post-testnya yang sudah kita lakukan, memang mereka sangat semangat gitu ya, karena di pretest memang mereka mengalami nilai yang rendah, terus setelah edukasi mereka jadi, oh iya harusnya jawabannya seperti ini gitu ya. Dan akhirnya di post-test mereka mengingat kembali dan akhirnya ada tadi peningkatan dari nilai ratanya, yang menunjukkan adanya keberhasilan kami dalam edukasi dan penyakit menular dan tidak menular ini. Setelah kami melakukan edukasi, pretest, post-test, juga kami melakukan screening. Terakhir kami melakukan survei kepuasan, kita berikan kuesioner kepada siswa SMA. Di sini survei kepuasannya itu didapatkan hasil dengan kategori masing-masing untuk SMA 4 itu sebesar 3,64. Ya. Kemudian untuk SMA SAIS itu hasil dari survei kepuasannya adalah 3,98. Yang di mana nilai tersebut, survei kepuasannya itu masuk ke kategori sangat baik. Alhamdulillah ya. Jadi yang kami tanyakan terkait kepuasan bagaimana kegiatan yang sudah kami lakukan, bagaimana evaluasi info atau materi edukasi yang kita berikan, apakah terlalu sulit atau tidak,
Kemudian apakah mereka merasa senang dengan adanya Pengmas ini yang kita lakukan, screening-nya dan edukasinya, dan alhamdulillah semuanya mengarah ke kategori sangat baik ya. Untuk SMA SAIS dan untuk SMA 4 Cimahi itu masuk kategori baik ya. Di sini kita bisa lihat dari hasil kuesioner survei kepuasannya. Berikut juga adalah video dari Pengmas ya, edukasi dan screening penyakit menular dan tidak menular. Jadi di sini ada pemeriksaan golongan darah, kemudian tadi ada glukosa darah juga, lalu kita lakukan juga pemeriksaan deteksi hormon untuk beberapa siswa. Nah, ini sesi wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa karena memang di Pengmas ini kami dibantu atau adanya keterlibatan mahasiswa di kegiatan Pengmas kami. Dan di sini sesi wawancara yang dilakukan setelah kegiatan Pengmas adalah bagaimana kesan-kesan mereka setelah dilakukan Pengmas ini di SMA mereka. Dan alhamdulillah dari sesi wawancara yang sudah dilakukan, itu hasilnya adalah mereka sangat puas dan mereka bisa paham edukasi penyakit menular dan tidak menular. Nah, jadi dari sesi wawancara tersebut didapatkan hasil memang semua siswa itu puas. Jadi sesuai dengan hasil survei kepuasan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari evaluasi memang terjadinya peningkatan, baik itu di SMA SAIS dan juga SMA 4 Cimahi. Kemudian pemeriksaan screening di sini yang sudah kita lakukan melalui screening talasemia menggunakan metode OTOF untuk mengetahui fragilitas osmotik pada seluruh siswa dengan total 98 orang didapatkan hasilnya negatif. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk screening talasemia, siswa SMA ini masuk dalam hasil negatif, artinya siswa dalam kondisi sehat. Dan untuk pemeriksaan glukosa pun didapatkan hasil dengan rentang nilai normal, artinya dari screening diabetes mellitus itu tidak ada yang mengarah ke sana, siswa SMA-nya. Kemudian juga pemeriksaan golongan darah untuk seluruh siswa itu dengan resus positif. Jadi tidak ada resus yang negatif. Nah, untuk evaluasi pelaksana kegiatan dilakukan survei kepuasan yang tadi sudah saya tampilkan grafiknya dan juga dilihat dari sesi wawancaranya. Ini di SMA 4 Cimahi masuk ke kategori baik dan SMA SAIS masuk ke kategori sangat baik. Itu terima kasih banyak. Mungkin paparan dari kegiatan Pengmas yang sudah kami lakukan untuk Prodi TLMD 3, di mana Pengmasnya ini kami dapatkan dari bantuan dana hibah LPPM Unjani tahun 2023. Sudah kami lakukan dan berikut paparannya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada LPPM Unjani yang sudah memfasilitasi kami, mendanai kami untuk berjalannya kegiatan Pengmas tahun 2023. Sekali lagi, terima kasih juga kepada Dekan Fitkes dan juga Sivitas Akademi yang sudah mendukung lancarnya kegiatan Pengmas yang kami lakukan. Baik, itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.